Salam saudara sekalian, bersyukur untuk hari ini kita bisa bertemu lagi. Dan hari ini kita akan lanjutkan untuk musik gereja. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang pemakaian musik dalam ibadah, khususnya pada zaman-zaman ya Perjanjian Lama dan sebelum Perjanjian Lama. Zaman Mesir, zaman Yunani, Romawi, lalu kita Perjanjian Lama. Dan sedikit di PP ya. Jadi kalau kita lihat di video sebelumnya, bagaimana musik itu dipakai di dalam ibadah. Nah, untuk hari ini, video yang kedua ini masih terkait dengan hal itu, kita akan lihat penggunaan musik dan juga lagu-lagu sejak zaman bapak-bapak gereja sampai nanti kita akan lihat dalam konteks zaman sekarang ini. Bagaimana musik, alat musik, dan lagu yang digunakan di dalam peribadatan di gereja. Jadi kita akan mulai dari bapak gereja sampai konteks zaman sekarang ini. Nah, seperti itu. Mari kita akan lihat untuk share screen kita untuk hari ini. Ya, kita masih terkait dengan sejarahnya. Ya, penggunaan musik, lagu terkait dengan peribadatan di gereja. Nah, kita akan mulai dengan zaman bapak-bapak gereja. Tokoh-tokoh gereja menyanyikan lagu pujian dengan vokal saja. Mereka tidak memakai organ ya, sebagai alat musik, sebab organ yang dipakai Nah, maksudnya gini, sebab organ pada waktu itu dipakai sebagai iringan ya, pada hiburan musik yang digunakan secara umum, baik itu di teater-teater, termasuk juga mengiringi ya, penganiayaan orang Kristen yang dikorbankan kepada singa. Jadi kalau kita lihat di dalam bagian ini bahwa tokoh-tokoh gereja ya hanya menyanyikan pujian dengan vokal saja, di mana Mazmur menjadi ya, nyanyian yang mereka nyanyikan. Mereka belum memakai organ. Kenapa? Karena pada waktu itu organ itu merupakan alat musik yang biasa digunakan oleh orang-orang pada zaman itu, khususnya dalam hal teater. Ya, dan juga ya zaman dulu itu ada seperti Kolosium gitu ya, dan juga tempat di mana orang-orang Kristen itu dianiaya, dimasukkan dalam sebuah arena dan diadu dengan singa. Jadi kalau kita lihat di dalam bagian ini, nah alat musik yang dipakai dalam konteks-konteks itu ya organ, sehingga memang dianggap organ ini sebagai alat musik dalam konteks waktu itu. Para tokoh-tokoh gereja itu melihat ini alat musik yang dipakai oleh orang-orang dunia, dalam tanda kutip itu orang-orang kafir pada waktu itu. Jadi mereka hanya menyanyikan lagu pujian dengan vokal saja, dan Mazmur menjadi pujian yang mereka gunakan atau mereka nyanyikan. Pada akhir abad keempat mulai menggunakan monofoni. Ya, monofoni itu mono itu tunggal, lalu foni itu suara tunggal, dan mulai menyanyikan himne. Kalau kita lihat di sini, mereka mulai menyanyikan himne. Salah satunya yaitu Ambrosius 340 sampai 390 Masehi. Beliau ini adalah uskup Milan. Nah, pada waktu itu sudah mulai digunakan atau menggunakan liturgi. Nah, di sini ada Kyrie eleison, Gloria, Credo, Sanctus Agnum Dei. Ya, ini nanti kita akan pelajari khusus terkait dengan liturgi yang bagian ini ya.
Nanti ada bagian khusus yang akan membahas ini. Tapi yang jelas di sini mereka sudah memakai, boleh dibilang itu nyanyian-nyanyian himne dan menggunakan monofoni suara tunggal. Nanti ada polifoni. Ya. Jadi ini suaranya banyak, di mana poli itu kan banyak. Ya, poni suara. Nanti kita akan lihat. Selanjutnya kita akan lihat lagu-lagu yang dinyanyikan. Nah, kita masuk sekarang abad pertengahan. Ya, kita cepat ya. Abad pertengahan. Lagu-lagu yang dinyanyikan oleh para imam merupakan perkembangan musik gereja yang penting dari abad ke-4 sampai abad ke-6. Alat musik polifonik, salah satu jenis musik yang disusun berdasarkan banyak suara dan untuk mengiringi lagu digunakan dalam musik dan ibadah. Ini kayaknya sudah ada perkembangan-perkembangan. Selanjutnya kalau kita lihat dalam bagian ini, nah ini misalnya misa dalam B minor, karya ini ada karya Bach ya, mulai digunakan dalam ibadah. Lalu ada Kyrie dan Gloria, ya diciptakan sebagai misa brevis untuk istana Pangeran ya Saxony di Dresden 17. Lalu ada Sanctus diciptakan oleh Bach 1724 ya. Mari kita akan lihat abad 17 sampai 19. Pada masa ini di Inggris kaum Puritan menjadi ya musuh utama gereja Anglikan. Ya, kita bisa pelajari sejarah. Di sejarah gereja itu ya ada gereja Anglikan. Jadi gereja Anglikan ini awalnya adalah gereja yang afiliasi atau bergabung dengan Katolik Roma. Namun karena ada perselisihan waktu itu, sehingga mereka boleh dibilang itu membentuk ya, kelompok gereja sendiri, tidak termasuk Katolik, juga tidak termasuk Protestan. Namun secara umum sebenarnya gereja Anglikan yang ada di Inggris ini secara tradisi ya memakai tradisi-tradisi yang dipakai oleh gereja Roma Katolik ya. Seperti itu. Nah, praktek-praktek golongan Puritan yang menentang tata cara ibadah terutama disebabkan oleh ini kaum Puritan ini melihat bahwa gereja Anglikan itu sudah ya dalam tanda kutip ya ada penyimpangan-penyimpangan sehingga mereka kembali kepada Alkitab, ke ajaran-ajaran Alkitab. Nah, ada kemungkinan memang kaum Puritan ini dipengaruhi oleh ajaran-ajaran John Calvin. Ya, jadi kalau kita lihat mereka menjadi golongan yang memang boleh dibilang begitu fanatik yang bahkan ekstrim, ya, karena menganggap bahwa mereka yang benar sebagai orang percaya dan menekankan akan kembali kepada Alkitab tadi. Nah, apa yang terjadi kalau kita lihat ya sebagai salah satu pengikut Calvin, mereka memang menerima isi Alkitab sebagai dasar dari semua aturan. Hanya menerima nyanyian mazmur metrikal dinyanyikan bersama. Menolak paduan suara organ gereja dan mereka memakai taktik yang ya radikal dan kejam untuk mencapai cita-cita mereka yang menjadi lembaran hitam dalam sejarah gereja. Memang dalam konteks ini kita tidak bisa melepaskan dengan sejarah gereja ya karena memang konflik-konflik yang terjadi antara gereja Anglikan dan Puritan dan nanti masuk Anabaptis dan lain sebagainya, yaitu efek dari kerinduan mereka untuk kembali ke Alkitab dan menginginkan adanya pemurnian
supaya mereka ya hidup seturut dengan kehendak Tuhan, hidup sesuai dengan Alkitab, dan mereka kembali ke Alkitab. Nah, memang efek negatifnya itu ya mereka menganggap yang lain itu menjadi sesuatu yang tidak benar. Nah, itu masuk juga dalam dunia ibadah, ya, dalam bagian ini ya, masuk dalam dunia ibadah. Pada masa itu banyak tempat ziarah kuno yang dihancurkan. Memang kalau kita lihat orang-orang Katolik itu memegang ya relikwi itu adalah benda-benda kudus yang mereka jaga. Kaca-kaca berwarna dipecahkan, ornamen dihancurkan, perpustakaan dan organ gereja. Ya ini efek aja sih. Namun dalam perkembangannya di Inggris terjadi sebuah pembaruan terkait dengan ya penetapan liturgi gereja Anglikan Charles II ya. Berkembanglah suatu bentuk musik yaitu nyanyian gereja yang diambil dari kitab suci, itu namanya anthem. Anthem itu nyanyian gereja. Nyanyian gereja. Bentuk modern dari anthem dalam bahasa Inggris banyak dipengaruhi oleh salah satu komposer Inggris yang terkenal yaitu Henry Purcell ya. Anthem dalam bentuknya yang sekarang merupakan campuran dari motet kuno dan kantata Jerman. Ya, ini maksudnya apa ini motet dan kantata, nanti kita lihat ya. Jadi di Inggris sendiri di gereja Anglikan memang juga terjadi ya pembaruan-pembaruan ya. Bagaimana mereka kembali untuk ya kembali kepada nyanyian gereja yang diambil dari Alkitab. Nah, jadi nyanyian gereja yang diambil dari kitab suci. Nah, mari kita lihat di sini anthem dalam bentuknya yang sekarang ya, nyanyian gereja yang dalam bentuk sekarang merupakan campuran dari motet kuno dan kantata Jerman. Apa maksudnya ini? Motet adalah komposisi musik terutama vokal dengan bentuk dan gaya yang sangat beragam. Menurut Margaret Benz, sekeping musik dalam beberapa bagian dengan kata-kata adalah definisi motet yang tepat. Jadi kalau kita lihat di komposisi musik, terutama adanya vokal dengan bentuk dan gaya yang sangat beragam. Lalu kantata itu adalah komposisi vokal dengan iringan instrumental, biasanya dalam berbagai gerakan, sering melibatkan paduan suara. Jadi motet dan kantata itu ya masih sangat terkait dengan musik gereja dan juga ya paduan suara ya kalau kita lihat di sini. Nah, seperti itu. Abad ke-18 sudah siap menerima nyanyian pujian baru. Ya, ini ada pembaruan mulai abad 18, banyaknya nyanyian baru. Ya, di sini dari Isaac Watts yang sering disebut sebagai bapak lagu pujian. Dan musik penggerak jiwa dari keluarga Wesley. Ya, ini keluarga Wesley ini keluarga yang luar biasa ya. Di mana keluarga ini banyak menciptakan lagu-lagu yang boleh dibilang itu lagu-lagu merupakan hasil dari pergumulan hidupnya dengan Tuhan. Isaac Watts menggunakan lagu pujiannya untuk meringkaskan khotbahnya dan mengekspresikan teologi kalvinistiknya. Ia percaya sepenuhnya bahwa karena lagu pujian merupakan persembahan kepada Allah, maka setiap orang harus menyanyikannya sendiri. Beberapa hasil karyanya, Isaac Watts, di sini ada beberapa, saudara bisa lihat lebih jauh ya. Lalu bagaimana dengan gerakan Wesley? Nah, kalau kita lihat gerakan Wesleyan merupakan percikan api yang menimbulkan kebangunan rohani besar-besaran di Inggris. Mereka berjuang melawan agnostisisme. Jadi ini sebuah paham karena isme ya, yang menjelaskan bahwa sulit untuk memahami dan mengenal Allah. Jadi Allah itu adalah
pribadi yang memang susah dipahami, susah dimengerti. Lagu-lagu yang diperkenalkan oleh keluarga Wesley merupakan suatu faktor yang penting dalam kebangunan rohani tersebut. John sebagai pengkhotbah dan Charles sebagai pemusik menulis dan menerjemahkan ada 6.500 lagu pujian, walaupun sebagian besar kini sudah tak terpakai lagi. Tapi yang jelas ini abad 18 ini terjadi kegerakan ya, kebangunan rohani dan juga munculnya banyaknya lagu-lagu Kristen, ya, lagu-lagu yang diciptakan oleh para pencipta lagu. Ya, kalau kita lihat Ishak Buat itu lebih ya membuat lagu pujian berdasarkan ringkasan khotbahnya. Nah, bagaimana dengan keluarga Wesley? Itu memang mereka lebih kepada pengalaman hidup rohani, pengalaman hidup rohani yang akhirnya bisa mencetuskan sebuah lagu-lagu rohani yang dinyanyikan dalam peribadatan di gereja. Mereka juga mengubah lagu pujian mengenai hampir seluruh tahapan dalam pengalaman Kristiani dengan penuh kehangatan dan keyakinan. Jadi kalau kita lihat ini lagu-lagu pujian hasil dari keluarga Wesley itu sebagai pengalaman Kristiani dengan penuh kehangatan dan keyakinan. Abad ke-18 juga menghasilkan bentuk lain dari musik rohani yaitu oratorio. Oratorio adalah komposisi musik besar dengan orkestra, paduan suara dan solois. Ya. Ini kemajuan luar biasa ya, musik rohani ada oratorio. Itu adalah komposisi musik besar dengan orkestra, paduan suara, dan juga solois. Ya. Lalu yang selanjutnya ternyata memang musik gereja terus berkembang, ya, dan terus berkembang, dan mulailah muncul bentuk-bentuk ya, lain. Nah, kalau kita lihat di dalam bagian ini, ada Hendrik Squires dan juga Bach telah mengubah banyak musik drama yang ya banyak mengubah musik yang akhirnya menghasilkan yang boleh dibilang ini musik drama. Dan salah satu yang terkenal adalah Passion Music yang menggambarkan penderitaan Kristus namun ya menggambarkan penderitaan Kristus. Bagaimana dengan Joseph Friedrich Handel yang pertama menulis musik dramatis rohani dalam bahasa Inggris? Oratorio yang paling terkenal yaitu The Messiah. Pertama kali dipergelarkan di Irlandia tahun 90. Kalau kita lihat ini musik-musik yang diwujudkan dalam bentuk drama ya, musik drama. Jadi di sini ada Passion Music. Kalau Handel itu di sini ada Messiah. Ini kayaknya musik ini kayak lebih kepada lagu-lagu rohani mulai berkembang gitu ya. Ya, mulai berkembang. Komposer oratorio lain yang terkenal adalah Franz Joseph Haydn yang menciptakan The Creation dan juga ada Felix Mendelssohn yang menciptakan The Lied. Ini perkembangan. Bagaimana selanjutnya? Ya, 1883 suatu gerakan religius yang muncul di Inggris dengan sebutan gerakan Oxford dan Tractarian. Gerakan ini berusaha menegakkan suatu ibadah yang lebih saleh dengan kibat dengan menggunakan musik dalam kebaktian. Ini perkembangannya ya, musik dalam kebaktian. Kadang saya lihat di dalam sejarahnya ini menjadi begitu menarik ya. Di awal-awal bapak-bapak gereja itu hanya memakai vokal saja, lalu mazmur. Dan mereka tidak pakai alat musik, organ yang umum yang ada pada waktu itu. Karena organ itu mereka mungkin musik kafir. Karena musik itu dipakai di teater-teater umum, di kolosium, bahkan di tempat-tempat di mana orang Kristen dianiaya itu menjadi alat musik. Jadi itu seperti dianggap sebagai musik kafir. Tapi di dalam perkembangannya kalau kita lihat akhirnya
ya dipakai juga setelah abad-abad pertengahan, dan bahkan kalau kita lihat di dalam bagian ini musik terus berkembang, ya, lalu masuk orkestra dan semuanya, musik gereja terus berkembang dan terus berkembang secara luar biasa. Nah, di sini 1833 ini sudah menggunakan musik dalam kebaktian di gereja. Gerakan ini mempertahankan teori gereja yang universal dan rasuli seperti yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Gerakan ini memberi banyak pengaruh kepada gereja-gereja Protestan dengan dibentuknya ada paduan suara, penggunaan jubah, praktek ritualistik lainnya seperti juga penggunaan lambang, arak-arakan, dan nyanyian di akhir kebaktian. Nah, ternyata memang terjadi perkembangan-perkembangan lagi. Bagaimana dengan abad 21 sampai sekarang? Nah, pada zaman selanjutnya, musik gereja diperluas melampaui segala batas yang pernah ditetapkan gereja. Penggubah lagu gereja memakai lagu-lagu sekuler dengan syair yang Kristiani. Selama periode ini melahirkan lagu-lagu dengan chorus paduan suara untuk kedua gereja Katolik. Nah, ini memang abad 21 ini musik gereja terus berkembang. Bahkan kadang dalam tanda kutip itu melampaui batas yang gereja tetapkan. Karena memang gereja ini adalah penggubah lagu gereja yang memakai lagu-lagu sekuler, tapi memang syairnya dibuat Kristiani, ya. Itu faktanya begitu. Saya pernah di sebuah gereja itu ada lagu Jawa, ya. Itu namanya, lagunya judulnya Gethuk. Gethuk asale saka telo. Nah, itu. Potongan tuh itu tambane opo, ayo lagu Jawa. Yang ngono Mas, ojo ngono. Tapi lagu Jawa itu yang memang itu lagu sekuler, tetapi syairnya itu diganti dengan syair yang kata-kata yang Kristian. Itu pernah saya ikut kebaktian seperti itu. Nah, contoh lain yang ini adalah himne yang begitu luar biasa terkenal, ya, itu Amazing Grace, itu ya didaur ulang, diatur lagi ke lagu populer, ya. Nah, ini seperti itu. Di bagian akhir abad 21, ide musik baru sekali lagi mengubah musik gereja. Musik muncullah yang namanya musik Kristen kontemporer. Jadi musik Kristen kontemporer, di mana lagu-lagu gereja sudah memakai alat musik, gitar, drum, bahkan ada grup rap gereja. Menarik, ya. Ada grup rap gereja abad 21. Musik Kristen terus berkembang untuk melestarikan pesan gereja, juga memenuhi kebutuhan yang selalu mengubah dunia, ya. Jadi kalau kita lihat di dalam bagian ini begitu jelas adanya ya, perkembangan musik, ya. Semakin banyak sekolah Alkitab, akademi, dan seminari yang memberi penekanan dan pengajaran tentang musik gereja lebih daripada sebelumnya. Akhir-akhir ini semakin banyak pemimpin gereja yang tertarik mengembangkan musik gereja. Jadi dari beberapa referensi yang ditemukan tentang perkembangan sejarah musik gereja, terlihat bahwa pada zaman ke zaman musik gereja terus berkembang, namun tujuannya sebenarnya tetap sama, yaitu untuk menggunakan musik untuk memuliakan Allah. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati.